Kalau botong hidup adil, itu hidup terlalu baik. Hidup harmonis dan botong pun hati berbunga-bunga. Tapi kalau botong hidup tidak adil, botong hidup tidak benar, botong hidup serong-serong, maka botong pun hidup tidak aman. Salam Papa Mama, para pencinta mimbar UBB Gemit di mana saja berada. Ini hari ketong ketemu kembali, ketong bercerita lewat mimbar UBB Gemit. Madahulu dari itu, mari ketong berdoa, minta roh barisi, pimpin ketong. Mari berdoa. Bapa manis yang baik, ketong minta terima kasih banyak. Karena Bapa manis, pimpin ketong tiap-tiap hari. Ini hari, ketong mau belajar dari Bapa manis pun firman. Ketong minta roh barisi, pimpin ketong pun hati, pimpin ketong pun pikiran, supaya ketong mengerti apa yang Bapa manis mau, apa yang Bapa manis bilang. Ketong juga minta roh barisi, supaya kasih ketong kekuatan, supaya lakukan apa yang botong omong, supaya lakukan apa yang Tuhan mau dalam botong pun hidup hari-hari. Ini botong pun doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Papa Mama semua, ini hari ketong belajar dari surat barisi Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Dia pun bunyi begini. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Papa Mama semua, kalau kotomba omong adil, dia pun arti sone berat sebelah. Dia pun arti sone bapili muka, sone kerja serong-serong. Kalau lihat apa, na buat begitu. Kalau lihat apa, ikut seperti itu. Sonde anggap remeh orang lain. Tapi banyak kali kotong jadi korban ketidakadilan. Juga kadang-kadang kotong juga jadi pelaku ketidakadilan. Tagal itu perkara, andia perkara tidak adil, sonto habis-habis. Mulai dari rumah, mulai dari kantor, gereja, sekolah, pasar, di mana-mana orang semua berteriak, tidak adil, tidak adil. Papa Mama semua, praktek son adil ju terjadi dengan bangsa Israel dong. Lebe-lebe dong pun pejabat, lebe-lebe dong pun petinggi-petinggi. Dong juga suka kerja serong-serong. Dong hidup senang, dong hidup mewah-mewah, tapi dong pun rakyat hidup susah setengah mati. Sebegitu dong ame orang-orang kecil pun hak, dong juga peras ini orang-orang kecil. Yang lebih parah dong suka menikmati ini sikap son adil. Dong lebih suka menikmati ini sikap penindasan. Kita lihat dalam ini firman barisi kasih tahu kotong semua. Bilang dong ambil pajak gandum dari ini orang-orang kecil. Itu di ayat 11.
Lalu kalau mau tegur sendong, dong terlalu marah, dong jengkel. Dong juga kerja tidak lurus-lurus, dong suka kerja serong-serong. Kalau dong lihat orang yang kerja lurus, itu dong kakodok. Dong lihat orang yang kerja baik-baik, dong jengkel. Dong juga son malu-malu untuk terima uang sogok. Dong juga suka untuk tagi-tagi ini orang-orang kecil di pintu-pintu gerbang. Kalau ada orang-orang kecil, ada rakyat-rakyat kecil yang lewat, mereka suka tagi lebih-lebih. Ini pemimpin-pemimpin Israel, dong suka buat yang tidak adil. Dong senang dengan sikap yang sonde benar. Dong suka untuk injak-injak kebenaran sampai ini kebenaran sonde bisa dilihat. Keadilan dong suka sita balik. Di dalam ini firman Tuhan, dia bilang itu kebenaran, itu keadilan, dong suka sita balik jadi ipu. Ipu itu satu tanaman yang dia sangat pahit, tapi juga dia terlalu beracun. Jadi ipu itu diumpamakan dengan tanaman yang beracun, yang dikasih oleh pemimpin-pemimpin Israel, oleh orang-orang yang berkuasa kepada masyarakat-masyarakat kecil, yang kalau dong makan atau dong minum, maka rakyat kecil akan mati. Tagal itu Bapa Manis suruh Nabi Amos. Suruh Amos kau tegur ame ini pejabat-pejabat Israel. Tegur ame ini penguasa-penguasa yang hidup seenaknya. Tentu Amos jalankan ini tugas ini bukan tugas yang gampang. Karena apa? Kotong tegur orang pun salah. Apalagi itu orang tuh surasa nyaman, surasa senang dengan itu keadaan, biar salah juga. Kotong togor itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu kotong butuh hati yang kuat, hati yang berani. Apalagi kotong lihat bahwa ini Amos ini dia orang biasa-biasa. Amos ini dia bukan berasal dari keturunan imam atau nabi. Dia pun kerja juga cuma sebagai peternak. Tapi kotong lihat dalam ini firman berisi, kasih tahu kotong semua bahwa meskipun demikian, Amos sonde takut. Sonde takut untuk kritik ini penguasa dong. Amos sonde takut untuk kritik ini ketidakadilan. Amos sonde takut untuk kritik ketidakbenaran. Dia layani Tuhan dengan tulus. Dia ikut Tuhan Allah pun perintah. Dia bilang, bosong-bosong yang suka peras orang, yang suka peras rakyat-rakyat kecil pun hak, yang suka hidup putar balik kiri kanan, kamu dengar baik-baik. Beta mau kasih tahu Bapa Manis pun mau. Kita lihat dalam ini firman berisi kasih tahu kotong, Tuhan pun kuasa itu terlalu hebat. Dia berkuasa untuk seluruh ciptaan. Dia pun kuasa untuk cipta semua. Dia atur babai ini semua ciptaan dan dia taruh di tempat dan waktu masing-masing dengan baik. Dia yang cipta ini binatang-binatang, dia yang cipta ini bintang-bintang, lalu dia taruh di masing-masing pun tempat. Dia yang cipta gelap, dia yang cipta terang, dia yang atur ini air laut yang asin, yang mematikan, taruh di dia pun tempat. Dia yang rubah ini panas jadi dingin, dia yang rubah ini awan, kemudian dia yang kasih hujan, dan itu ada kehidupan di ini bumi. Dia juga bisa punya kuasa untuk buat malapetaka, buat orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat pun kalau Tuhan bilang ada malapetaka, ada kejahatan yang dilakukan, pasti terjadi. Amos omong ini semua untuk kasih tahu kotong semua. Tuhan pun kuasa itu terlalu besar dan terlalu hebat. Jadi kita jangan main sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Botong boleh sembunyi di manusia pun muka,
Botong boleh sembunyi di ini bumi, tapi botong sone bisa sembunyi dari Tuhan Allah pemuka. Amos tegur semua pemimpin-pemimpin Israel, orang-orang besar di Israel dengan keras. Tapi juga Amos tegur kotong semua. Amos kasih ingat bahwa sifat-sifat yang suka penindas, yang suka melakukan ketidakbenaran, ketidakadilan, itu Bapa Manis son suka. Amos bilang itu sifat terlalu jahat. Orang yang suka curi, orang lain pun hak, orang yang suka serakah, Tuhan bilang, bosong pun hidup son akan tenang. Bosong tidur son akan sonuju. Biar rumah-rumah dong buat dari batu pahat, itu rumah mengkilat, itu rumah besar, tapi hidup di dalam rumah sonde akan tenang. Tempat tidur biar lapis spon banyak-banyak atau lapis emas juga, kotong tidur sonde akan tenang kalau itu dari hasil pemerasan. Buat kebun anggur besar-besar dan indah-indah, tapi kalau itu dari hasil pemerasan, penindasan, itu juga kotong son akan nikmati itu hasil. Orang lain yang akan nikmati itu hasil. Orang serakah itu Tuhan son suka. Tuhan akan kasih hancur dompung kubu, dom sonde akan dikasih kekuatan. Kalau Tuhan bertindak untuk bela orang-orang yang ditindas, kalau Tuhan bertindak untuk bela orang-orang kecil, tidak ada benteng untuk orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Tuhan Allah akan bela orang-orang yang ditindas. Tuhan Allah akan bela orang-orang yang dompung hak-hak diambil. Melakukan ketidakadilan, merampas hak-hak orang kecil, itu sama hal dengan kita melawan Tuhan Allah. Papa Mama semua, omong keadilan ini adalah hal yang terlalu manis. Kalau botong hidup adil, itu hidup terlalu baik. Hidup harmonis dan botong pun hati berbunga-bunga. Tapi kalau botong hidup tidak adil, botong hidup tidak benar, botong hidup serong-serong, maka botong pun hidup tidak aman. Semua orang di ini muka bumi ini perlu keadilan. Kita butuh keadilan. Karena itu orang selalu berteriak ketidakadilan. Orang selalu berusaha untuk cari keadilan. Tapi keadilan yang kita cari kadang-kadang kita tidak bisa dapat. Kita kasih contoh. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami yang pukul istri bertahun-tahun. Tapi istri dia sone berani omong. Bukan karena dia menikmati itu rasa sakit. Bukan karena dia terlalu kuat untuk hadapi itu kekerasan. Tapi dia tidak berani untuk lapor. Karena dia rasa malu. Dia takut dia pun suami malu. Dia takut suami kalau dipolisikan. Lalu nanti siapa yang cari nafkah. Dia takut suami di penjara. Apalagi kadang-kadang kalau lapor nanti kita dibully. Jadi kadang-kadang kita mengalami ketidakadilan, tapi kita takut. Kita takut karena takut dibully. Papa Mama semua. Banyak orang juga hidup dengan kekayaan banyak. Tapi juga kadang-kadang tidak rasa aman. Kadang-kadang tidak merasa damai. Kotong belajar dari ini firman Tuhan. Allah sudah lakukan keadilan untuk kita. Allah sudah ciptakan segala sesuatu, tempatkan segala sesuatu dengan baik. Allah sudah lakukan kebaikan untuk kotong semua. Dan karena itu, kotong juga harus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan. Kita harus selalu pro kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus selalu pro kepada orang-orang yang membutuhkan keadilan.
kita memberikan jaminan kesehatan yang adil, kita memberikan jaminan pendidikan yang adil, kita memberikan jaminan birokrasi yang adil dan bebas korupsi. Kita omong begini, papa mama semua sekarang di mana-mana, kadang-kadang orang bilang mesti urus apa-apa itu kalau mau lancar, mesti ada uang pelicin. Kalau ada uang pelicin itu semua akan cepat, semua akan instan. Ini hari botong belajar dari firman Tuhan. Amos kasih ingat kitong semua, berhenti dengan barang-barang yang bukan kotong pung hak. Berhenti dengan potong orang-orang kecil pung nasib. Berhenti dengan bapilih muka. Berhenti dengan bapilih kasih. Di kantor, di rumah, ada anak emas, ada karyawan emas, ada anak perak, ada karyawan perak. Amos kasih ingat, berhenti dengan itu semua. Berhenti juga dengan suka kasih susah orang. Ada orang yang dia senang lihat orang lain susah. Berhenti dengan sedikit-sedikit, mus ada uang pelicin, mesti ada uang kasih lancar. Amos kasih kitong pelajaran ini hari. Uang yang kotong dapat dari hasil keringat itu akan jadi berkat. Tapi kalau uang yang kotong dapat dari hasil peras, dari hasil curi, dari hasil serong-serong, itu jadi berkat untuk kotong. Itu akan jadi racun yang kasih mati kotong sendiri. Ada pepatah yang bilang begini, lebih baik botong makan nasi putih satu piring dengan rasa syukur dan rasa terima kasih, daripada botong makan 4 sehat 5 sempurna dari hasil curi dan peras. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Papa mama semua, mari ketong berdoa. Kami minta terima kasih banyak Tuhan. Ini hari Tuhan kasih ingat ketong semua, supaya potong hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan hidup serong-serong. Tuhan juga kasih ingat kotong supaya makan dari kotong pun keringat, bukan dari hasil peras, bukan juga dari hasil pencuri. Tuhan juga kasih ingat kotong supaya hidup adil. Adil di rumah, adil di tempat kerja, adil di gereja, bahkan adil di mana saja. Dan begitu Tuhan akan berkati kotong pung hidup, Tuhan akan berkati kotong pung kota, dan Tuhan akan memberkati ini bumi. Terima kasih untuk Tuhan pung firman berisi yang suka ingat kotong. Dalam nama Tuhan, kotong berdoa dan minta terima kasih. Amin.